Halo semuanya, kita balik lagi nih. Kali ini kita bakal bongkar-bongkaran soal presentasi dari salah satu proyek kripto lokal, namanya Mashida. Penasaran kan? Apa sih yang sebenarnya mereka tawarkan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, pertanyaannya langsung gede di depan. Apakah ini beneran sebuah peluang baru di jagat kripto? Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja gali lebih dalam apa sih yang ditawarin sama ekosistem pembayaran Mashida ini. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Pertanyaan paling basic, Mashida itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita lihat dari materi mereka nih, Mashida itu ya sebuah token kripto jalannya di atas Binance Blockchain atau yang biasa kita kenal BEP20. Nah yang menarik di sini, mereka tuh jujur, awalnya fokus mereka itu ke GameFi sama NFT. Tapi sekarang mereka ganti haluan alias pivot. Semua tenaganya sekarang dikerahkan ke satu proyek utama, sebuah payment gateway yang namanya Masterp. Oke, kita dalemin lagi nih. Kan kalau mau ngerti sebuah proyek, kita harus tahu dulu mereka mau nyelesain masalah apa. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa sih Indonesia? Kenapa mereka lihat Indonesia ini sebagai lahan yang subur banget buat pembayaran digital? Wow, coba lihat angka pertama yang mereka kasih. 500 triliun rupiah. Gede banget kan? Dan ini bukan angka ngawang-awang, ini nilai transaksi e-commerce di Indonesia cuma buat tahun 2024 aja. Jadi ini bukan ngomongin masa depan, ini pasar raksasa yang udah ada sekarang. Dan ya, di kolam inilah mereka mau berenang. Kalau kamu pikir 500 triliun itu udah gede, tunggu dulu. Lihat proyeksi mereka buat 2025. Angkanya lompat 6 kali lipat, jadi 3.000 triliun rupiah buat pembayaran digital. Gila kan? Ini bukan cuma tumbuh, ini meledak. Nah, inilah argumen utama mereka. Ada ombak raksasa yang mau datang, dan mereka mau jadi peselancarnya. Logikanya simpel sih, mereka masuk ke sektor yang, kata mereka, nggak ada matinya. Ya iyalah, transaksi kan bakal selalu ada. Plus ada faktor pendorong gede banget dari pemerintah kita yang lagi gencar-gencarnya ngajak ke cashless society. Jadi pakai pembayaran digital itu bukan lagi pilihan, tapi udah hampir pasti jadi keharusan. Oke, kita setuju pasarnya gede banget. Pertanyaannya sekarang, apa pondasi mereka? Apa yang mereka siapin buat ngerebut pasar segede ini? Yuk kita intip ekosistem sama klaim legalitas yang mereka tunjukin. Nah, ini nih yang menarik. Ambisinya kelihatan banget. Mereka nggak cuma bikin payment gateway doang, tapi mereka mau bangun satu ekosistem lengkap. Coba lihat, ada e-commerce, biar tokennya kepake beneran. Ada integrasi ATM buat nyambungin ke dunia nyata. Bahkan ada akademi buat edukasi. Kelihatan kan? Semuanya ini dirancang biar saling nyambung dan saling nguatin. Urusan kepercayaan itu penting. Makanya mereka pamerin nih, mereka udah ada di mana aja. Ada nama-nama yang kita kenal lah ya. Ada Indodax, artinya orang Indonesia gampang beli jual. Ada CoinMarketCap, biar dilihat orang sedunia. Dan yang gak kalah penting, ada audit dari Certic. Ini tuh kayak stempel aman lah di dunia kripto. Nah, ini dia. Mungkin kartu as mereka. Klaimnya tegas banget, sah dan legal. Kita semua tahu kan, regulasi kripto di Indonesia itu ketatnya minta ampun. Jadi, kalau bisa terdaftar di Bapepti dan OJK, itu pencapaian gede banget. Ini cara mereka bilang ke kita semua, woi, kita ini bukan proyek abal-abal, kita mainnya serius dan ikut aturan. Oke, dari semua yang udah kita bahas, sekarang kita masuk ke intinya, dagingnya, yaitu penawaran khusus yang mereka kasih nama Masterp Community Cell. Jadi gini, total token Masterp itu ada 10 miliar. Tapi, nah ini tapinya, yang dijual di program Community Cell ini cuma 10%, cuma 1 miliar token. Kelihatan kan dari awal mereka udah bangun cerita soal barang langka nih. Dan inilah hooknya, slogan yang gampang banget diingat. Beli satu, dapat tiga. Maksudnya apa sih? Jadi gini, menurut penjelasan mereka, ini bukan sekedar bonus iseng-iseng. Ini mekanisme utamanya. Setiap satu token yang kita beli di program ini, kita bakal dapat totalnya jadi 3 token. Otomatis. Jadi dari awal udah dijanjikan asetnya bakal berlipat ganda. Ini jualan utama mereka buat para investor awal. Terus gimana cara mereka ngejelasinnya biar gampang? Mereka pakai perumpamaan yang sering kita dengar developer properti. Coba deh bayangin, beli apartemen pas masih di brosur, masih gambar doang, harganya pasti beda jauh kan, sama pas apartemennya udah jadi dan siap ditempatin? Nah, konsep presale inilah yang mereka adopsi buat Masterp. Terus gimana? Mereka ngebandingin penawaran ini sama cara-cara investasi kripto lain yang udah ada.
Nah, di tabel ini jelas banget mereka mau nunjukin apa. Ada 3 jalan katanya. Pertama, jadi holder biasa. Ya, beli satu dapat satu, standar lah. Kedua, jadi trader. Ini butuh skill, pusing liatin grafik, dan resikonya tinggi. Nah, yang ketiga, ini jalur mereka, community sell. Beli satu, otomatis dapat 3. Mereka seolah bilang, ini jalur paling cerdas, simple, dan hasilnya udah dikali 3 dari awal. Biar nggak cuma omong doang, mereka kasih lihat data nih. Katanya, dalam 2 bulan pertama aja, udah ada sekitar 3.000 ex-holder baru yang gabung. Ini kan semacam social proof ya. Cara mereka bilang, lihat nih, bukan cuma kamu yang tertarik, udah ada ribuan orang lain yang percaya sama kita. Jadi, ujung-ujungnya, setelah semua penjelasan tadi, presentasi mereka ditutup dengan satu pertanyaan yang ngena banget. Mengingat token buat program ini cuma ada 1 miliar, mereka kayak nanya langsung ke kita. Jadi, seberapa berharga sih kesempatan buat jadi orang yang masuk duluan? Sebuah pertanyaan penutup yang benar-benar merangkum semua jualan mereka. Barangnya langka, dan ini adalah kesempatan. Titik.